Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi belum opening. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini di pertemuan ke setelah UTS. Hari ini sudah ada yang mau presentasi. Mbak Lulu kemarin sampun mengirim tugas nih Mbak. Mbak Lulu mungkin mau presentasi atau ada yang presentasi? Monggo silakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bu. Yang kemarin saya kirim tugas itu baru yang jenengan suruh apa tuh variabel dan lain sebagainya itu baru itu saja Bu. Baru mappingnya ya Mbak ya? Baru mappingnya saja. Kemudian yang itu belum dapat inspirasi ya. Inspirasi Mbak. Dan maaf untuk hari ini kayaknya enggak bisa maksimal Bu ya. Saya sambil mendengarkan karena rapotan Bu di sekolah. Oh ngaten, geng, monggo Mbak silakan. Monggo. Sepertinya hari ini sibuk semua ya. Kebetulan sebenarnya di sekolahan anak-anak itu juga ada acara, cuman saya izin aja. Monggo, yang lain. Kalau tidak nanti dipersiapkan lagi. Saya siapkan apa namanya materi untuk yang lanjutan dari manajemen strategi SDM-nya nanti. Ini masih dapat separuh, jadi saya masih cari inspirasi juga ini Mbak. Monggo, Bapak Ibu yang lain, Pak Ahmad Eh, Utik mungkin. Permisi Bu, yang kemarin saya kerjakan itu apakah memang sudah betul atau bagaimana? Kalau mappingnya itu nggih seperti itu konsepnya, cuman eh, kira-kira dari literatur tersebut apa Mbak Lulu sudah dapat apa namanya inspirasi? Kira-kira saya mau. Jadi kan literatur itu kita kumpulkan, kemudian kita cari gap-nya. Kira-kira di antara penelitian-penelitian tersebut masih ada gap. Gap itu adalah celah di mana kita masih bisa masuk sebagai peneliti selanjutnya. Karena penelitian-penelitian selanjutnya yang terdahulu itu masih ada perbedaan hasil pertemuan, hasil temuan, atau hasil penelitian masih berbeda-beda. Atau ada suatu penelitian yang secara temuan itu berbeda dengan teori. Sebenarnya teorinya itu harusnya kalau kinerja bagus, maka kalau capaian kinerja bagus, maka ininya bagus. Nah, seperti itu teorinya kan. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, itu kok berbanding terbalik dengan teori. Jadi itu masih ada gap. Jadi kita sebagai akademisi kita tertarik untuk meneliti. Sajanya ini eh, penelitian ini setelah perlu dibuktikan lagi apakah hasil ini sudah fix, sudah betul. Jadi kita menyumbang lagi satu hasil penelitian untuk menyempurnakan atau apa ya namanya itu justifikasi terhadap penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah, Oke. permasalahannya Nggih, riset yang kemarin dari kelima riset yang saya baca, nggih. rata-rata penelitiannya di perusahaan. And I know nothing about company. I know about school. Nah, itu gimana Bu? Apakah bisa dilakukan Suaranya agak kecil, Mbak. Bentar. Gimana tadi? Hasil penelitian rata-rata? rata-rata hasil penelitiannya meneliti tentang di company perusahaan. Oh, ngaten. Nah, Nggih, terus sedangkan saya kan jalurnya di jalur education school. Memang secara apa itu teori sih sebenarnya sama saja, kan nggih, sama-sama pabriknya, gitu. cuma beda pengolahannya gitu aja. Nah, Kalau itu tidak itu masalah, Mbak, karena secara teori kita kan kalau SDM itu adalah menyoroti perform atau kinerja SDM terhadap supportingnya terhadap perusahaan. Jadi perusahaan apapun itu bisa. Jadi konsepnya SDM sama pemasaran itu kan kalau pemasaran menyoroti bagaimana
teori pemasaran atau supporting dari sisi pemasaran terhadap kinerja perusahaan. Kalau kita menyoroti dari sisi SDM terhadap kinerja perusahaan. Jadi perusahaannya apapun sebenarnya itu bisa dijadikan rujukan. Jadi hasil kan biasanya itu eh, apa ya terhadap kinerja perusahaan. Jadi kadang ada variabel moderatingnya atau variabel tambahannya gitu Mbak. Jadi supaya kita itu berbeda atau kalau misalnya variabelnya sama hasilnya itu berbeda, kemudian kita ingin mencari apa namanya membuat kita itu jadi penelitian kita jadi ada kebaruan atau ada novelty-nya itu ada tambahan variabelnya. Misalnya ada variabel moderating atau variabel antaranya gitu ditambahi. Sebenarnya yang terpikir dalam benak saya itu kemarin itu desa. Sekarang kan lagi maraknya desa itu menggunakan dana desa untuk pembangunan pertama. Pertama di desa saya ini saya lihat kok pembangunannya itu wah tuh beda dengan yang dulu. Itu gimana Bu mungkin jenengan ada. Saya minta tolong mungkin jenengan ada ide. Lima. Tapi kalau Mbak Lulu monggo coba. Gimana tadi Mbak? Accessibility on yourself. masa. Halo, ye, Mbak Lulu, monggo. Gimana? Kemarin dari 5 artikel yang saya baca itu ada Ye, salah satu yang ada hipotesanya. ye. Kemudian apakah memang harus atau bagaimana atau tidak harus ada hipotesa? Oh, ngaten. Jadi kalau yang ada gini, yang ada hipotesis itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah penelitian kita itu sudah ada hipotesis, sudah ada variabel-variabel yang jelas yang mau kita uji. Jadi misalnya saya mau meneliti tentang kinerja 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 pegawai dari dari organisasinya, dari pimpinannya terhadap kinerja pegawai. Itu kan sudah jelas variabelnya adalah kinerja, variabelnya adalah kepemimpinan. Itu disebut penelitian kuantitatif. Kalau penelitian yang kita itu masih abu-abu, belum ada hipotesisnya, misalnya kita itu melihat, oh sepertinya
eh, ada suatu permasalahan di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kita itu belum tahu. Nah, kita makanya bisa melakukan penelitian kualitatif. Atau penelitian kualitatif itu dibangun berdasarkan karena kita melihat teori, kemudian kita melihat prakteknya itu tidak sesuai, maka kita membangun atau kita mau meneliti sebenarnya variabel apa sih yang berpengaruh terhadap fenomena atau permasalahan tersebut. Jadi itu disebut penelitian kualitatif, Mbak. Jadi kalau kualitatif itu tidak wajib atau tidak harus tidak ada hipotesis karena karena hipotesis itu adalah menguji variabel-variabel yang sudah ada. Kemudian kalau kualitatif itu adalah bagaimana kita menemukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permasalahan atau fenomena tersebut. Jadi tadi kalau di Mbak Lulu di mana rencananya itu? Oh, kalau yang tesis saya ini rencana ya sekolah. Mak, apa itu kalau di mata kuliah jenengan ini apakah satu keharusan juga di lembaga lain atau gimana? Maunya saya sih karena saya kemarin juga, ngambil data Nggih. kemarin saya tahu. Cuma kayaknya itu baru tahu tentang bahwa background tadi kopi itu. Nggih. Makanya saya mikir ulang. Kalau subjeknya adalah pegawai itu dari sisi apa namanya dari sisi SDM kan Mbak kalau subjeknya pegawai. Nggih. Bu Lulu kalau maaf saya tadi manggilnya Mbak Lulu. Kenapa-napa Bu? Ngapunten Bu. Boten napa-napa. Nggih. Berarti tadi rencananya antar fenomena apa Bu? Yang di itu tadi. Kalau yang Rencananya saya, nggih. penelitian saya itu sekarang yang fenomena yang baru kan implementasi kurikulum merdeka itu Oh, ngaten. Kulik terhadap terhadap manajerial kepala sekolah ya nggih. di sejauh mana kepala sekolah itu bisa mengelola sekolah dan Nggih. ada yang nasi yang banyak anak Berarti ini kita mau menguji ini ya, performnya kepala sekolah gitu berarti. ya berdasarkan kuesioner atau angket dari Dari guru. Oh iya ya, bisa itu dari SDM. Berarti kan menguji perform dari pemimpinnya kan, Mbak. Apa gitu, Bu? Baik, baik, baik. Gitu. Jadi coba nanti saya juga cari kan kalau nemu literatur. Jadi saya ada link untuk mencari literatur. Jadi dari POP, Publish or Perish nanti saya share di Classroom atau melalui Mbak Apta nanti caranya untuk mencari jurnal-jurnal itu supaya lebih mudah. Iya Bu paham. Jadi maksudnya adalah untuk menguji atau bagaimana melihat perform dari kepala sekolah terhadap implementasi dari kurikulum ngaten gitu nggih. Konsep itu dari perspektif atau persepsi dari para guru ngaten subjeknya nanti penelitian guru. fenomena barunya itu dengan adanya kurikulum merdeka ini fenomena baru di rumah itu laptopnya saya ditonton. Anu ngaten berarti cari yang ini aja apa namanya berarti itu kan menguji pemimpinnya terhadap implementasi bisa 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 Mbak. Jadi efektivitas apa ya? Bisa nanti kalau misalnya itu Saya pakai dari kata efek, dalam saya pakai kata efek efek. atau Oh, efek. Oh, nggih 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 bisa bisa. Nggih Bu, nanti kalau misalnya saya nemu saya share ke Indra jenengan.
saya pakai meeting Inggris nggak apa-apa Bu ya, karena memang ini mohon maaf Bu, terus saya dulu sebenarnya itu sastra Inggris. Oh, nggih. Sami Cuma Bu, saya juga. permintaan ya pokoknya ya turut tiada saya, kalau saya ya semampu saya memang Nggih bukan Bu, bukan sama Bu. begitu. Saya dulu juga sastra Inggris. Saya ini juga baru belajar dari apa namanya penelitian itu juga dari S2. Jadi sami Bu, kita backgroundnya sama. Oh, Sama. sebenarnya Jadi kalau gitu dulu Pak. kan kita sastra itu ini apa namanya melihat dari sisi sastranya, dari sisi penggunaan kata kan jadi agak beda dengan sekarang gitu ya. Saya dulu pakai semantic analysis of the expectation by Charles Dickens. Jadi mengkaji file filenya Charles Dickens di analisis dari unsur linguistik semantik. Sekarang ya, masih itu Bu, istilahnya sosok karaten gitu Bu. Ini tidak apa nanti insya Allah nanti kalau saya nemu artikel atau apa nanti bisa sharing gitu. Ini ngapunten kalau kalau tugasnya kemarin agak ini sama Bu, tapi saya juga sama juga backgroundnya jadi saya juga kemarin eh, untuk mapping itu memang tujuannya adalah untuk mengumpulkan atau mencari literatur yang kira-kira bisa kita jadikan rujukan untuk sebagai rujukan atau gambaran atau kita arahnya mau meneliti apa sih sebenarnya ngaten. Nggih. Nggih Bu, agak paham sedikit nanti coba saya carikan kalau misalnya ada yang eh, terhadap kinerja kepala sekolah. Eh, Berarti ini kan menguji kinerja kepala sekolah melalui perspektif atau persepsi dari guru dilihat dari apa namanya tadi kurikulum tadi nih Bu ya, penerapan kurikulum. Nggih Bu, ngeten nggih Bu nggih. Nggih. Nggih Bu, baik nanti saya coba kalau nemu ya Bu ya. Nggih, matur nuwun Bu. Jadi masa presentasi tidak apa-apa Bu ya saya. Nggih. Ya Bu, enggak apa-apa nanti eh, kalau saya nemu yang seperti problem atau permasalahan di jenengan nanti coba saya sharing ke jenengan gitu nggih. Monggo yang lain nggih. Nggih Bu, matur nuwun. Monggo. Pak Ahmad belum di unmute, unmute. Monggo Pak. Hmm. Monggo Pak Ahmad, monggo kalau ada yang mau sharing. Iya, sharing aja, Bu. Malah, ya Gini seperti Pak. itu tadi. Malah saya itu, Bu, tadi ngirim tugas ke jenengan itu kan baru jam 7 kalau nggak salah. Itu hanya Nggih, kejar tayang nggih. ya. Oh iya ya Pak. Itu pun hanya mappingnya saja. Seperti Nggih, Ibu Lulu tadi dulu itu dulu nggih. yang apa namanya tadi yang rencana penelitian itu sebenarnya saya kurang paham. Tapi Nggih. kalau tadi Ibu Dokter Uti itu menyampaikan begini bahwa kalau ingin membedakan sebuah penelitian yang dulu dengan yang mau kita teliti itu membedakan variabelnya. Kalau seumpamanya hanya variabelnya sama, cuman yang dibedakan indikatornya gimana, Bu? Oh, tapi ada rujukannya nggak Pak? Berarti nonton rujukannya. Kalau ada rujukannya bisa, bisa. Oh, Indikator itu kalau variabel itu kan variabel adalah permasalahan atau variabel apa ya? Permasalahan-permasalahan yang mau kita uji. Jadi iya. variabel. Kalau indikator adalah alat untuk mengukur variabel. Ada Ya. nih. Nah, Alat untuk berarti mengukur variabel. ya, berarti Jadi semuanya nggih, ya, berarti semuanya indikator-indikator nanti itu kalau misalnya kuesioner itu dituangkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada subjek responden, penelitian atau sampel atau responden. responden. G. Jadi indikator tadi kita mengukur variabel kinerja misalnya kita sudah punya Ya. rujukan teori kalau variabel kinerja itu ini. Nah,
Misalnya variabel kinerja adalah satu, misalnya ini ada satu rujukan bahwa kinerja yang bagus adalah dia mencapai 95% dari atau 95% misalnya. Seperti itu kan ada rujukannya, nanti ditanyakan kepada responden. Biasanya kan pertanyaannya itu tertutup ya tidak, setuju sangat setuju, tidak setuju sama tidak setuju, macam gitu. Karena memang kalau responden itu adalah kita menguji persepsi. Persepsi itu bukan perasaan ya. Persepsi itu pendapat dari responden terhadap kalau kita menanyakan tentang kinerja responden menanyakan tentang kinerja responden, maka kita bertanya kepada responden tersebut mengenai persepsi kinerja menurut dia. Jadi indikator itu untuk mengukur variabel. Kalau variabel itu adalah yang benar-benar yang kemarin itu terhadap variabel itu ada variabel dependen dan variabel independen, dari variabel X dan variabel Y. Variabel X itu variabel dependen, variabel Y itu variabel independen. Jadi variabel independen itu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel dependen. Jadi nanti variabel dependen seberapa besar sih mempengaruhi variabel dari variabel independen tersebut. Jadi variabel X itu mempengaruhi variabel Y itu berapa persen. Tadi misalnya terhadap kinerja perusahaan itu berapa persen. Jadi variabel X tadi terhadap kinerja misalnya. Nah, terus indikator adalah untuk alat untuk mengukur variabel. Jadi nanti yang dituangkan ke dalam kuesioner kepada responden adalah indikator-indikator yang sudah dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan tertutup biasanya. Ya tidak, setuju sama setuju, tidak setuju sama sebagainya. Jadi kalau misalnya sama variabelnya sama, bisa ditambah variabel antara di tengah-tengah. Misalnya, bentar saya carikan, saya juga misalnya apa ya kemana? Motivasi terhadap motivasi apa ya lagi satu lupa motivasi biasanya motivasi kalau misalnya ini motivasi apa ya pendidikan terus variabel pendidikan variabel pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai misalnya variabel X-nya kan ada dua pendidikan dan pengalaman misalnya X1-nya pendidikan X2 pengalaman terhadap perform atau kinerja pegawai. Nah itu kalau misalnya sudah banyak yang melakukan penelitian itu bisa ditambah variabel antaranya adalah misalnya motivasi atau motivasi misalnya gitu. Jadi pengaruhnya pendidikan dan pengalaman terhadap kinerja itu mana yang paling besar? Seumpamanya gini Bu, seumpamanya variabelnya tidak ditambah, cuman apa namanya indikatornya itu berbeda dengan yang penelitian dulu, kira-kira bisa enggak semuanya seperti itu? Indikatornya tapi tetap harus ada rujukannya Pak. Oh iya. Poinnya adalah kita itu tidak membuat sendiri indikator, tapi kita merujuk pada penelitian terdahulu boleh, kepada teori boleh. Jadi yang penting ada rujukannya. Terus nanti kalau sebenarnya kalau variabel antara itu untuk melihat, jadi variabel tengah adalah variabel antara itu adalah untuk melihat kalau pengaruh X1 X2 kalau dengan variabel antara itu apakah variabel ini memperbesar atau memperkecil pengaruh misalnya pendidikan dan pengalaman. Tengah-tengah adalah variabel motivasi. Apakah motivasi itu memperbesar atau apa ya? Intinya itu dia itu berpengaruhnya lebih besar terhadap kinerja. Jadi ada variabel antara itu sudah merupakan suatu kebaruan. Jadi novelty-nya udah ada. Kalau nanti di ujian gampang jawabnya. Penelitiannya kok sudah banyak sekali, misalnya literatur sudah banyak sekali. Nah, kebaruan biasanya pertanyaannya selalu begitu, kebaruannya. Apalagi kalau SDM itu
banyak yang sama, banyak yang ini. Jadi biasanya penguji Pak Zul biasanya. Pak Zul Berat, kebaruannya apa? berarti selalu ditanya kebaruannya, Bu. Ya? Pasti. Jadi Dari kebaruannya kalau penelitian terdahulu itu. kebaruan itu Kebaruan bisa jadi, dari kebaruan novelty itu bisa based on penelitian terdahulu, bisa apa ya, fenomenanya baru, fenomena itu belum pernah diteliti, tidak harus baru Pak, saya belum pernah ada yang meneliti ini, bisa dibuktikan, bisa ya gitu Pak. Nah makanya untuk melihat kenapa kita mewajibkan ada literatur supaya nanti ternyata sudah banyak sekali penelitian. Nah yang membuat saya itu berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu itu apa? Nah itu disebut ketentuan. Kalau misalnya satu variabel saja itu nanti sudah bisa menjawab. Ini ada variabel antara Pak, jadi saya ingin melihat kinerja sama kinerja itu kalau dilihat dari pendidikan dan pengalaman melalui motivasi kira-kira pasti mana yang paling besar besar. terhadap performnya gitu. Jadi Iya. selalu ditanya kalau ada selalu ditanya. Terus nanti kalau bisa itu ya tidak pakai SPSS karena pasti sudah dibilangnya sudah jadul. Karena kalau SPSS itu mengujinya SPSS itu data harus normal, terdistribusinya normal, terus tidak bisa ada campuran, kemudian respondennya minimal itu 30 memang, tapi nah kalau ada yang dianjurkan tuh kalau di S2 itu kalau pakai TLS, jadi TLS itu data tidak terdistribusi normal bisa diolah, kemudian mengolahnya gampang dan sudah agak keren, dari gambarnya agak keren tuh Pak. Jadi gambarnya udah agak ruwet itu kan agak keren, apalagi kalau sudah bisa Iya. menjelaskan. Gitu. Jadi Iya. kalau SD seperti itu mungkin ini, persyaratan atau karena kalau karena kita itu kan akademisi atau tingkat levelnya itu kan kita ada di KKNI-nya level berapa ya ini kalau S2. Jadi supaya kita levelnya di atas dari S1 maka kita menggunakan alat analisis yang agak lebih rumit sedikit. Jadi KKNI itu level tingkat pendidikan. Jadi kalau SPSS itu mungkin di levelnya S1, maka S2 harapannya adalah menggunakan alat analisis yang lebih bagus. Kalau kualitatif itu kan memang tidak pakai alat analisis, akan tapi dia lebih penjabaran. Memang kalau pinter untuk menjabarkan jadi kalau kualitatif itu adalah kita membaca teori, kita melihat fenomena, kita curious atau penasaran terhadap suatu fenomena, kita melakukan penelitian. Nah, di akhir penelitian itu kita bisa menyimpulkan ternyata variabel yang berpengaruh terhadap kinerja, misalnya contoh punya guru tadi, kinerja kepala sekolah itu adalah ini tadi disebut variabel. Kita diteliti selanjutnya bahwa untuk menguji variabel ini terhadap perform, nah, jadi seperti itu. Jadi dari kualitatif itu nanti akhirnya merumuskan suatu hipotesis atau menemukan variabel apa yang mempengaruhi terhadap permasalahan atau fenomena yang ada tersebut. Jadi kalau kualitatif memang dibangun dari suatu yang belum jelas, jadi kita tidak bisa atau belum bisa menguji, kita masih penasaran apa sih sebenarnya berpengaruh terhadap misalnya perform dari kepala sekolah. Kalau terhadap ini apa sih sebenarnya variabel yang berpengaruh? Kualitatif nanti bisa merumuskan suatu variabel yang selanjutnya bisa dilakukan penelitian kuantitatif dengan menguji variabel tersebut. Mungkin monggo. Atau Pak Ahmad rencananya apa Pak penelitiannya? Saya rencananya itu Bu di manajemen keuangan. Oh, oke. Okay. Karena saya itu dulu lama di koperasi, jadi saya ingin menyajikan. Sekarang itu kan banyak itu apa namanya fenomena koperasi bangkrut. Oh, gitu ya Pak. Koperasi bangkrut agar apa nih kita yang ingin gabung itu tahu bagaimana cara membaca. Karena begini, penyajian karena saya
pelajari itu sekitar hampir 7 koperasi. Nggih. Laporannya, cara penyajiannya itu gitu-gitu tok, nggak fair. Nyun Hmm. sewu. Ya memang Contoh, kan Pak, kalau di keuangan itu memang seperti itu. Kalau kita menyajikan laporan untuk pajak itu dikecilkan. Kalau menyajikan boten ngoten nih Bu. Memang gimana itu Pak? memang. Heeh. Ya, begini. Kalau untuk dikecilkan itu kadang-kadang kita memang minta saran dari pihak pajak. Memang. Betul supaya Dan itu. pihak pajak sendiri itu memberikan solusi itu. Yang saya inginkan itu gini. Heeh. Begini, kalau nyun sewu, saya Iya. ambil contoh satu saja itu yang Iya. kurang fair itu begini. Itu kita kepada anggota. Jadi Oh. pengurus kepada anggota contohnya memberikan analisa bahwa eh, kemampuan untuk mendapatkan SHU atau biasanya disebut rentabilitas itu cara memberikan apa namanya perbandingannya itu semuanya dengan equity. Ini tidak fair. Jadi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan SHU itu selalu hanya kebanyakan yang saya baca sampai 7 itu dari 7 koperasi yang sangat berbeda itu selalu hanya dibandingkan dari equity. Intinya return on equity, tapi tidak pernah mereka itu berani membandingkan return on asset. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena nanti penilaiannya di tulisannya di anggota nanti secara tertulis itu bahwa usaha kita ini bagus karena sudah melebihi bank. Karena yang dibandingkan itu hanya modal sendirinya, bukan asetnya itu. Itu salah satunya. Ya, niku. Tapi kalau niki nggih bingung, Bu. Niku carane memaparkan itu pundi niku butuh konsultasi teng jenengan. Kalau Nggih. gitu ya Pak ya. Gitu berarti Nggih. Pak? Berarti arahnya itu mau melihat Memaparkan kepada semua orang, khususnya karena di koperasi itu tidak boleh ngomong nasabah, ngomongnya hanya anggota dan calon anggota, itu undang-undangnya, anggota dan calon anggota, sehingga kita itu pada saat mau kita sebagai masyarakat umum ketika mau bergabung menjadi anggota atau calon anggota itu punya ukuran lewat apa tesis niku lho ning purun mojo. Iya. Pertimbangan wah iki gak enak, iki koperasi cepet bangkrut. Cuman kula niki nyun sewu, kula niki terus pun referensine niku lho. Niku bayangan mawon tapi referensine niku kula niku. Nggih niku. Niki curhatan kula Iya Pak, iya Pak. Jadi iya. Gini. Kalau itu berarti masih ini ya Pak ya, masih belum tahu berarti kalau dari keuangan itu biasanya itu hanya untuk melihat kinerja keuangan aja, kinerja perusahaan Pak sama Pak. Iya, kinerja perusahaan rata-rata judulnya seperti itu. Padahal tujuan saya itu agar apa namanya orang ini mempertimbangkan mau gabung atau tidak dari cara membaca itu, tapi akan saya berikan cara membaca dengan berbagai macam contoh nih. Kalau sekarang itu mereka di dalam menyampaikan laporan keuangan hanya dari ROI, return on equity, itu akan saya paparkan dari return on investment, return on asset. Nah, jadi nanti fair. Oh, ketika dilihat dari return on asset ternyata usaha ini tidak layak untuk diteruskan. Tapi betul Pak, betul Pak. Berarti nanti tujuannya adalah perform atau kinerja perusahaan. Dilihat dari situnya. Kinerja perusahaan, betul. Tapi dilihat dari fair, return on asset, return equity. Jadi situ semuanya nanti dijelaskan. Nah, berarti itu membandingkan dari beberapa koperasi ya Pak. Nggih, kula, Mbak. Tapi duka mungkin sarane jenengan terus pundi. Sorry, makanya bingung. Lah itu Pak, keuangan itu di Uniswa apa sudah ada? Uniswa keuangan. Mboten ngertos kula. Sepertinya SDM sama pemasaran, cuman mungkin Pak Adit nanti ada ininya mungkin. Kata kemarin saya sama Pak Adit niku saya disuruh yang ke Bu Nurul apa Bu Nurul Badria. Tapi sebenarnya dulu saya itu kan muridnya Pak Asep sama Pak yang Pon Sedo nih, Pak siapa ya? Pak yang dinas koperasi dulu itu, saya kok lupa ya. Yang gede dhuwur, Pak siapa ya?
Kulo niku malah baru new entry, Pak, teng Uniswan. Oh, Mboten tepang. Pak oh Pudi. iya. Pak Budi, Pak Budi. Iya Pak Hmm. Budi. Saya pinginnya itu mau konsultasi sama Pak Budi karena Pak Budi itu dulu itu masuk TOD sudah di koperasi. Nggih. Itu Sudah sering jadi ahlinya, Pak ya. mentor bahkan apa nih level di Jawa Timur sering Sampun Pak Budi. Tapi kok pas saya tanya kemarin itu sampun situ. sampun sektor. Jadi kalau terus nah itu Nggih, Pak, berarti nanti kalau itu biasanya kan kalau perusahaan menguji seperti itu, kalau keuangan itu biasanya satu misalnya kalau beberapa perusahaan bisa ya Pak. Jadi beberapa perusahaan kemudian untuk membandingkan kinerja perusahaan berarti kan ada tahunnya. Jadi ada apa namanya? Periode. Periode tahun berapa sampai tahun berapa. kok mboten kedengeran ini halo. Halo. Terganggu nih ngono kok sone jenengan. Oh iya tuh. Nggih, sampun saya. Jadi ada apa namanya? Periodenya, dari tahun berapa ngaten. Nggih niku gambaran kula nanti Nggih. tak minta saran dari apa nih para pembimbing lah ngoten niku. Nggih, nggih. Sama Nggih Pak Lurus. ya. Oke, nanti kalau itu ya Pak. Monggo yang lain. Sampun Mungkin. matur suwun Bu. Nggih, sama-sama Pak. Monggo, mungkin ada yang presentasi. Pak Rifan. Pak jangan ngantuk, Pak. Pak Ri ngantuk kakek nonton bola, Bu. Monggo Pak Rifan. Neng urung ngomong urung lho, Bro. Isin ora. Nggak apa-apa. Nanti berarti 1 minggu lagi. Jadi nanti untuk materi nanti saya tambahkan di classroom saja materinya paparan dari ini aja kok. Apa namanya? Dari materi. Dari buku. Jadi saya itu Bu, kalau dari dulu kuliah itu enggak pernah presentasi, Bu. Iya. Kok saya itu kuliah di Unis, ini jurusan lagi, Bu. Kuliah di Unisla itu saya tamat itu 2005. Nggih. Ya, mungkin tua saya dengan sampean. Nggih, Pak. Iya. Mungkin tua saya dengan sampean. 2005 itu. Ya disuruh dosen itu bulet saja. Nanti ujian pasti presentasi, Pak. Oh, tetap neng ujian. Jadi saya dulu itu presentasinya pas skripsi saja. Skripsi Pak ya. Iya. Nanti kalau saat disuruh presentasi di depan teman itu gini, iki opo sing ape diomong lah mungkin. Karena saya itu kuliah jadul sudah. Kalau di sini itu yang saya ngomong sama Pak Rizal itu. Pak Rizal dulu itu gak ngunangi aku loh, munan. Temuannya dengan baru ya. Sangat lama waktu Unisla belum ada apa-apanya waktu itu. Ya, masih saya waktu itu kuliahnya malah kelas jauh di Paciran. Kalau sekarang kan sudah punya kampus 2 itu. Oh iya Pak Paciran. Ini Pak Dohir, Pak Dohir, monggo. Monggo Pak Dohir. Permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nah, Bu Siti. Nggih. Ini kan saya juga baru mengumpulkan tugas. Mungkin nggak jauh lama jadi Pak Ahmad itu tadi baru tadi pagi. Ini kan rencana saya dalam mapping penelitian itu kan saya ngambilnya fokus pada MSDM ya Bu ya. Nah, jadi saya ingin konsultasi terkait lebih bagaimana cara kita memilih variabelnya. Mana? Memilih variabelnya Sama tas, sama sendal.
Kamu sedang mau beli di mana, Bu? Mana? Bagaimana, Bu? Ya, Ibu Man. Terjepit. Suaranya kurang jelas. Nomor berapa kamu? nomor 8 paling. Susi suruh beli. Halo Mbak Eva, nggih. Ya, ya begitu. Nggih. Jadi kan fokusnya saya kepengen di MSDM ya kemarin. Nggih. Jadi saya itu kan masih mempertimbangkan variabel-variabelnya, Bu. Jadi mungkin saya bisa konsultasi dulu dengan terkait variabel apa yang Aja bisa kawan. diambil dalam perusahaan ini. Itu. Jauh sembarang. Variabel yang kira-kira diambil. Oh, jadi kurang jelas ya Mbak ya suara saya. Iya, Bu. Nggih. Soalnya Jelas, Bu. Jelas. nggih. Apa namanya kalau variabel, jadi MSDM itu kan biasanya bagaimana sih kita melihat supporting dari SDM terhadap performa atau kinerja perusahaan. Nah, kalau misalnya subjek penelitian kita adalah misalnya pegawai, adalah kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh apa, gitu Mbak. Jadi variabel-variabelnya itu misalnya apa ya? Misalnya kita mau melihat kinerja pegawai. Kinerja pegawai itu berdasarkan ability atau kemampuan. Ability atau kemampuan itu ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, itu bisa dijadikan variabel 1. Kemudian pengalaman bisa dijadikan variabel X2 terhadap perform atau kinerja. Jadi kita melihat kinerja berdasarkan pendidikan, pengalaman, atau bisa juga apa ya? Kita ada fenomena kinerja pegawai perusahaan itu kok menurun, padahal gaji sudah bagus, lokasi atau perusahaannya sudah memberikan gambaran atau harapan tentang sebuah apa namanya kalau jenjang karir yang bagus, kemudian melihat gajinya juga sudah bagus, itu bisa jadi variabel-variabel. Jadi variabel apa yang mempengaruhi fenomena? Fenomena itu kan permasalahan. Kok kinerjanya masih buruk? Gitu. Jadi variabel itu seperti itu. Kinerjanya kok masih buruk, padahal variabel gaji sudah bagus, variabel lingkungan kerja sudah bagus, variabel motivasi atau apa namanya rencana karir sudah bagus. Ada rencana karir, ada motivasi. Mas, sedikit Mas. Mas, sudah bagus terhadap kinerja. Jadi kita mau melihat fenomena kinerja tidak bagus itu kira-kira dari apa? Nah, seperti itu. Apa dari faktor pemimpinnya kurang mengayomi? Nah, misalnya ini kinerjanya tidak bagus, padahal gaji bagus, lingkungan kerja bagus, perusahaan sudah membuatkan mapping atau rencana untuk karir. Pemimpinnya juga dilihat bagus, kemudian lingkungan kerja juga bagus sepertinya. Kita melihatnya dari luar seperti itu. Ini banget Mas. Kinerjanya tidak bagus. Ya, Bu. Jadi kan tadi intinya kalau di kan saya kan bukan dari ini ya, bukan dari MSDM, jadi masih banyak belajar dia. Terus ketika kita sudah menentukan variabel itu kan mencari tahu terkait indikatornya. Nah, untuk indikator ini apakah rujukannya cukup jadi satu rujukan atau harus lebih? Indikator penelitian kita itu Katanya Fatima punya makanya konektor. kita mencari literatur. Kita bisa melihat dari teori, based on teori, misalnya ada teori yang mengatakan bahwa indikator dari motivasi adalah misalnya teori dari Maslow. Motivasi itu misalnya ada orang itu merasa motivasi itu bisa karena dia sudah tersedia kesehatannya, kemudian orangnya dari teori Maslow misalnya, di situ ada indikator-indikator itu bisa jadikan indikator untuk mengukur variabel motivasi based on teori dari Maslow. Itu kan ada teorinya. Atau
bisa melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, bisa kita jadikan rujukan untuk dicontoh indikatornya, bisa. Seperti itu. Jadi berarti untuk rujukan ini cukup satu saja sudah bisa mewakili ya? Variabel benar nggak? Untuk Kalau untuk indikator biasanya kan gini ya. Kalau saya melihat beberapa indikator itu kan berbeda pastinya, Bu. Misal satu variabel itu indikatornya nanti dari beberapa rujukan itu kan pasti beda-beda, Bu. Nah, itu apakah satu bisa mewakili atau perlu penguat lagi gitu? indikator kalau misalnya dengan pakai alat uji, pokoknya tak sarankan itu mending minat PLS. PLS itu pakai smart PLS itu enak banget. Jadi enaknya itu datanya itu tidak terdistribusi normal, bisa diukur. Kemudian datanya pakai skala, pakai ordinal, semuanya bisa diukur. Nah itu kalau di PLS variabel itu minimal kalau nggak salah 5 Mbak indikator Mbak. Kuatirnya kalau di PLS itu kalau misalnya indikator untuk mengukur variabel, ketika menguji PLS itu pertama adalah kita mengukur alat ujinya, alat untuk mengukur variabel tersebut apakah dia valid atau tidak. Nah, ketika kalau dia dinyatakan oleh PLS atau oleh aplikasi Smart PLS itu dia dianggap tidak valid, maka kita harus membuang indikator itu. Nah, kalau indikatornya cuma satu, PLS ngomong nggak valid, maka jenengan akan mengulang untuk ambil data lagi. Jadi mending indikatornya yang paling aman itu 5. Jadi ketika satu indikator terhadap satu variabel itu dropping atau dia tidak mau diuji oleh PLS karena dianggap tidak valid, maka kita masih punya 4 indikator. Nah, kalau di PLS itu satu indikator tapi dinyatakan valid, bisa dibuat mengukurnya. Asalkan dia itu modelnya itu reflektif. Jadi reflektif itu indikator variabel motivasi. Ini ada 4 variabel, ada 4 indikator, terbuang 4 itu masih dianggap variabel tersebut mewakili, indikator tersebut mewakili variabel motivasi. Nah, jadi minimal 5 kalau misalnya terdropping 1 atau terdropping 2, terbuang 2, itu kita masih punya 3 indikator. Ini kalau dari alat PLS ini kan kan untuk 5 indikator. Terus untuk variabel sendiri itu apakah ada minimalnya? Enggak. Variabel itu ya minim. Kalau PLS itu dia itu bisa menguji variabel X1, X2, X3 misalnya. Kalau 1, 2, minimal 2 kayaknya Mbak, kalau variabel dependentnya. Jadi kalau kita untuk menguji sebuah kinerja, kan nggak mungkin kita melihat, kalau kita mau melihat kinerja perform dari pegawai tadi, nggak mungkin kan kita melihat hanya dari satu sisi, kita pasti melihatnya dari 2 atau 3 sisi. 2 atau 3 sisi itu disebut variabel, 2 atau 3 variabel. Jadi kalau kita melihat kinerjanya pegawai dari perusahaan ini, nggak mungkin kita melihat dari, kalau kita melihat terhadap gaji saja kan tidak bisa mewakili kepenasaran kita. Ketika kita penasaran, pasti kita ada membandingkan. Sakjane pegawai di sini ini kinerjanya bagus, itu dilihat dari mana? Apakah gajinya, apakah lingkungan kerja, apakah pimpinannya, apakah motivasi atau mapping terhadap karirnya, kan gitu Mbak. Jadi nggak bisa, nggak kurang valid kalau misalnya kita hanya mengukur satu variabel dependen terhadap independen. Sebenarnya boleh saja, cuman kalau untuk mengukur itu kan gimana ya? Tidak ada pembandingnya. Maksud kita hanya melihat kinerja terhadap gaji. Sajanya apakah pegawai di perusahaan ini kinerjanya bagus? Maksud cuman apakah dia dari gaji saja kan nggak mungkin. Ngerti Mbak? Kalau maksudnya? Iya, Bu. Jadi ya. harus ada pembanding gitu ya. Iya, lebih bagus seperti itu. Jadi 1, 2, 3. Jadi dari 1, 2, 3. Kemudian lebih bagus ada, kalau misalnya kita ada penasaran, saja nih gaji wis bagus, lingkungan kerja sudah bagus, motivasi sudah oke, semuanya sudah oke ya. Kemudian kita
membuat variabel apa ya, variabel antaranya bisa. Variabel antara itu variabel yang berada di tengah. Nah, variabel berada di tengah ini nanti bisa dilihat dari apa namanya, kondisi atau lingkungan kerja juga bisa. Jadi apakah semuanya sudah bagus? Nah, apakah lingkungan kerja atau teman kerjanya ini yang membuat mereka jadi tidak berkinerja bagus seperti itu. Jadi ketika kita mengukur suatu ukuran atau kita melihat fenomena ketidakbagusan suatu kinerja, maka kita melihat 1, 2, 3 variabel terhadap yang mempengaruhi terhadap kinerja tersebut. Itu ya Mbak ya. Saya juga belajar ya Mbak. Bodoh. Jadi tenang. Kalau dari manajemen marketing masuk ke MSDM itu rada ribet juga, Bu. Sama Mbak, sama. Kalau marketing kan bagaimana kita bagaimana? Kalau marketing biasanya mengukurnya adalah terjadi fenomena penjualan. Kalau misalnya ada barang bagus, harga oke, murah, ini tapi kok penjualannya tetap nggak laku, karena secara teori kan ketika harga turun permintaan banyak, tapi ternyata ketika walaupun harganya sudah turun, ternyata kok barangnya tetap tidak laku. Apa yang terjadi? Kan seperti itu. Sama saja. Jadi kita mengukur kinerja atau kinerja marketing, barangnya kok tetap tidak laku. Apa yang terjadi? Harga turun. Nah, apakah ada terjadi perubahan pola hidup dari masyarakat, kan seperti itu. Sama Mbak. Terima kasih begitu ya. Oke, sama-sama Mbak. Monggo ada lagi. Mas Rizky, monggo. Mas Rizky ini Mas Rizky yang litbang ya Mas? Mas, halo Mas Rizky. Mas Rizky. Iya Bu, Mas Rifki itu litbang. Sering tak repoti Mas Rizky. Wong jeruk ya Bu. Mas Rizky litbang. Maaf Mas. Ini nggak boleh dibuka ya Mas. Saya hanya penasaran kok Mas. Halo, siapa lagi? Monggo silakan. Ibu nanti konsultasinya saya lewat WA boleh nggak Bu? Boleh, monggo Mbak. Insya Allah nanti kalau saya slow respon berarti ada anak-anak yang rewel. Tapi tetap saya balas nanti. Itu tentang keuangan gitu bisa nggak? Dalam gimana? Mau ambil judul itu tentang keuangan gitu bisa? Soalnya kan Unisla kan pakai apa pemasaran toh? SDM sama pemasaran. Iya. Kan Gimana? ya. Ambil keuangan gitu. Monggo konsultasi dengan Pak Abid. Yang punya wewenang beliau. Kuatirnya saya bilang nggih pas mboten Mbak. Tapi yo nggih Bu, nanti kula nggih lewat WhatsApp mawon ben lebih enak konsultasinya. Nggih. Monggo Pak, monggo. Bu, nanti kalau misal dapat dosen pembimbing bisnisnya terus minta bimbingan bisnisnya bukan apa ya? Bimbingannya nanti biasanya dibagi Mbak. Iya, nanti kan biasanya ada 2 dosen pembimbing, terus nanti misal nggak kedapatan sama Bu Suti, boleh minta tolong bimbingan sama Bu Suti juga nggak? Boleh, bisa. Semampu saya nanti saya bantu. Boleh, Mbak. Saja nih ujian itu gini, jadi tesis itu semua orang itu kan berpikir kalau sudah ujian itu selesai. Enggak, maju saja sudah oke. Yang pasti di situ kan memang ada apalagi kalau kita itu pede dengan penelitian kita. Saya dulu waktu maju ujian itu kan jam berapa ya? Jam 10. Saya selalu berpikir nanti jam 12 saya sudah selesai gitu Mbak. Jadi apapun yang saya hadapi sama 2 jam itu saya sudah enggak mikir. Jadi tesis yang bagus adalah tesis yang selesai. Jadi tidak usah dihindari. Jadi maju saja ujian kalau misalnya sudah
Nggih, Bu, ini siap. sudah ini langsung maju saja ngaten. Jadi Siap, tidak usah siap. nggih Siap. mboten usah ditunda. Jadi Oh, repot-repot tuh. iya betul Pak. Penguji insya Allah enggak kok, enggak Pak. Ini juga enak-enak semua. Jadi asalkan kita Teman-teman ini nyaman dengan Bu Zutin kalau mau apa itu Dolan mana itu? Dolan ini mah nampingan. gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya kalau misalnya ujian itu yang penting kan kita itu memaparkan hasil temuan kita tuh. Kalau kita paling yang ditanya novelty, kebaruannya, fenomenanya apa, alat analisisnya apa, kita tahu semua, kita bisa memaparkan semua terus lewat selesai. Kenapa? Karena yang kita paparkan adalah hasil penelitian kita. Kalau orang lain ngomong penelitianmu salah, ya ini hasil penelitian saya gitu. Jadi tidak usah takut, jadi tidak usah. Jawaban ringkes pakai Bu nggih. Iya, Penelitian jadi saya. iya kayak gitu Pak. Jadi ketika nanti tanya gini, hasil uji kan berarti kan ada step-stepnya. Hasil paling ditanya itu variabel ini kok tidak berpengaruh dengan ini, dan seperti itu paling tidak signifikan dan lain sebagainya. Jadi lebih sampaikan saja apa yang kita dapat, apa yang kita temui, apa yang kita lakukan. Kalaupun ada perbaikan ya diperbaiki saja. Itu yang susah itu. Enggak Pak. Jadi kalau penguji itu tidak mengintervensi hasil penelitian. Tidak. Itu hasil penelitian adalah hak prerogatif dari peneliti. Jadi peneliti sudah mendapatkan hasil penelitian seperti ini. Kalau saya sebagai penguji itu hak prerogatif mereka sudah melakukan penelitian. Tapi yang saya uji ya alat analisisnya, kemudian kira-kira ini gawe apa itu menurut Pak. Itu kok saja nih Pak. Yang jelas buat sendiri Bu. Nah ya kalau buat sendiri pasti ketika diuji ya bisa. Itu Pak. Jadi sebenarnya cuma itu saya Bu Lulu Pak Dedi itu Pak Abid tambah enak orangnya, enak banget Pak Abid itu enak-enak karena hak peneliti untuk menyampaikan. Jadi tidak ada penguji tidak bisa mengintervensi. Mungkin hanya kok seperti ini, apakah sudah betul? Kita hanya menekankan apakah sudah betul. Kalau jenengan semua, oh betul Pak, ini punya aku seperti ini, gitu. Mau ngayal ya betul ya sudah lolos. Jadi semangat mawon. Jadi saya punya bimbingan masih 3 ini belum selesai. Jadi kayaknya kok apa ya? Sudah overtime-nya berarti Bu. Mungkin makanya harus sudah lulus nih. Nah, ada lagi? Monggo kalau mau itu by WA nanti insya Allah nanti saya tempelkan link untuk mencari jurnal. Kemudian kalau misalnya nanti butuh atau suatu saat butuh cara untuk melampirkan daftar pustaka secara otomatis kan sekarang ada yang namanya Mendeley. Saya juga baru sadar itu setelah S3 ini. Jadi ketika S2 saya juga bingung. Saya enggak tahu sakjane daftar pustaka itu gaya apa sih. Saya baru tahu itu setelah baca-baca sendiri setelah ini. Oh ternyata daftar pustaka itu adalah bagaimana kita melihat gap penelitian. Jadi daftar pustaka ya harus kita lampirkan ke dalam penelitian atau ke dalam laporan penelitian kita. Nah itu ternyata ada namanya Mendeley. Jadi nanti di situ adalah kalau di Unisla kayaknya pakai footnote. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi itu kita punya bank data dari makanya PDF yang kita jadikan rujukan itu kita jadikan bank data atau library kita sendiri pribadi, nanti tinggal plug gitu. Jadi ternyata begitu mudah sekali. Jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan nanti saya sampaikan cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi nanti itu mudah sekali, memudahkan. Jadi ketika membuat jurnal atau artikel yang harus dipublish juga itu sangat membantu sekali. Jadi saya tempelkan link untuk mencari jurnal POP, Publish Affairs. Nanti saya tempelkan di link Classroom. Sama nanti saya kirim. Monggo, ada lagi?
Kapul ngono. Mbak. Enggak kalau ini perlu pakai ini enggak? Presentasi apa enggak? Presentasi. Presensi. Tapi pakai presensi apa enggak? Pakai, Bu. Iya. Presensi. Untuk link presensinya. Namun kalau tidak ada pertanyaan, monggo kita lanjutkan aktivitas. Terima kasih, Bu. Terus sangat nanti kalau misalnya wonten yang bisa saya ikut bantu untuk memikirkan atau ada yang mau disampaikan, monggo silakan bisa WA atau ke email saya. Oh, sama emailnya udah ada ya. Terima sangat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.